Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan contoh-contoh soal untuk kisi-kisi ulangan harian SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk soal pertama, diketahui sistem persamaan linear 3 variabel 5x ditambah y sama dengan 14, 3x ditambah 2z sama dengan negatif 4, 4y ditambah 3z sama dengan 1. Pertanyaannya, tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Nah, pertama kita akan buat penyelesaiannya. Nah, di sini kan ada 3 persamaan. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, di sini kita akan menggunakan cara gabungan atau substitusi eliminasi. Pertama, kita ambil persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi x dari persamaan 1 dan 2. Kenapa? Karena di sini kan di persamaan 1 ada variabel x, di persamaan 2 juga ada variabel x. Maka yang kita eliminasi adalah variabel x. Nah, kita lihat 5x ditambah y sama dengan 14, ini persamaan pertama. Kemudian persamaan keduanya 3x ditambah 2z sama dengan negatif 4. Nah, untuk mengeliminasinya, maka kita harus menyamakan koefisien dari variabel x. Nah, untuk menyamakannya, ini kita kalikan dengan 5 agar koefisien x-nya 15. Maksudnya dikali 3. Kemudian ini kita kali 5 agar koefisien x-nya menjadi 15. Nah, 5 dikali 3, maka 15x ditambah y dikali 3y sama dengan 14 dikali 3 sama dengan 42. Kemudian 3x dikali 5, 15x, 2z dikali 5, 10z, 5 dikali negatif 4, negatif 20. Nah, karena tanda koefisien dari variabel x-nya sama-sama positif, maka kita kurangkan. 15x dikurang 15x 0, 3y dikurang 10z kita buat 3y kurang 10z. Kemudian 42 dikurang negatif 20 sama dengan 62. Nah, kita menemukan persamaan baru, kita kasih nama ini persamaan 4. Kemudian kita eliminasi lagi y dari persamaan 3 dan 4. Nah, kita lihat kenapa persamaan 3 dan 4, karena di persamaan 3-nya ada variabel y, di persamaan 4-nya juga ada di persamaan 4-nya juga ada variabel y. Nah, kita lihat persamaan 3-nya 4y ditambah 3z sama dengan 1. Persamaan 4-nya 3y dikurang 10z sama dengan 62. Nah, jadi sama-sama ada variabel y dan juga ada variabel z. Nah, kita akan eliminasi variabel z-nya dengan menyamakan koefisiennya. Untuk menyamakan koefisiennya, persamaan ketiga ini kita kalikan dengan 3 agar koefisien y-nya 12 nantinya. Dan persamaan keempat ini kita kalikan 4 agar koefisien y-nya menjadi 12. Maka 4y dikali 3, 12y, ditambah 3z kali 3, 9z, sama dengan 1 dikali 3, 3. 3y dikali 4, 12y, dikurang 10z dikali 4, 40z, sama dengan 62 dikali 4, sama dengan 248. Nah, selanjutnya
karena koefisien Y-nya sama-sama positif, tandanya sama-sama positif, maka kita kurangkan 12Y dikurang 12Y 0, 9Z dikurang 40Z dikurang negatif 40Z, maka 49Z. 3 dikurang 248 sama dengan 200 negatif 245. Nah, maka Z-nya sama dengan negatif 245 per 49. Maka Z-nya sama dengan negatif 5. Nah, kita dapat nih nilai Z-nya. Karena kita menggunakan cara gabungan, selanjutnya kita bisa substitusikan Z sama dengan 5 ini ke salah satu persamaan. Substitusi Z sama dengan negatif 5 ke dalam persamaan. Nah, ini coba kita lihat persamaan 2 ada variabel Z-nya. Kita substitusi ke persamaan 2. Persamaan 2 kan 3X ditambah 2Z sama dengan negatif 4. Nah, Z-nya kita ganti dengan 5, negatif 5, maka 3X ditambah 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 4. Nah, maka 3X 2 dikali negatif 5 negatif 10 sama dengan negatif 4. 3X sama dengan negatif 4 ditambah 10, karena 10-nya pindah ruas ke kanan menjadi positif, sehingga X-nya sama dengan negatif 4 ditambah 10, 6. 3X, maka X-nya sama dengan 6 per 3, maka X-nya sama dengan 2. Nah, udah dapat nih nilai X-nya 2, Z-nya negatif 5, X-nya 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Nah, kita lihat mana nih yang ada variabel Y-nya. Nah, persamaan 1 ternyata ada variabel Y. Nah, kita substitusi aja. Selanjutnya kita substitusi X sama dengan 2 ke persamaan pertama. Bisa juga ke persamaan ketiga kita substitusi nilai Z ya. Kita akan substitusi X sama dengan 2 ke persamaan pertama. Persamaan pertama itu kan 5X ditambah Y sama dengan 14. X-nya kita ganti dengan 2. 5 kali 2 ditambah Y sama dengan 14. Y sama dengan 14. 5 kali 2 10. 10 dipindah ruas ke kanan, maka negatif 10. Maka Y-nya sama dengan negatif 4. Maka Y-nya 14 dikurang 10 sama dengan 4. Nah, jadi udah dapat nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, jadi penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 5. Nah, soal selanjutnya diketahui sistem pertidaksamaan linear 3 variabel, yaitu 3X dikurang 2Y sama dengan negatif 10, 4X ditambah 5Z sama dengan 21, dan 4Y dikurang 3Z sama dengan negatif 43. Nah, pertanyaannya, tentukanlah nilai X, Y, dan Z dengan cara determinan. Yang B, nilai X dikurang Y ditambah 2Z adalah. Nah, jadi kita cari dulu nilai X, Y, dan Z-nya. Kemudian jika sudah dapat nilai X, Y, dan Z-nya, maka kita masukkan ke yang B ini, X dikurang Y ditambah 2Z. Nah, langsung kita selesaikan penyelesaiannya. Nah, dia akan menggunakan cara determinan. Nah, kita jadikan dulu dia ke dalam bentuk matriks. Nah, persamaan pertama itu kan variabel, koefisien variabel X-nya 3. Koefisien variabel Y-nya negatif 2. Koefisien variabel Z-nya tidak ada ya di persamaan pertama ini. Nah, ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, ternyata di persamaan pertama ini tidak ada variabel Z-nya. Maka kita buat Z-nya 0.
Kemudian untuk persamaan kedua, X-nya 4, Y-nya koefisien Y-nya. Nah, di persamaan kedua ini tidak ada Y-nya, maka Y-nya kita bikin 0. Kemudian Z-nya 5, koefisien dari Z 5. Nah, untuk persamaan ketiga, koefisien dari Y 4, koefisien dari koefisien dari X-nya tidak ada ya. Koefisien dari X-nya tidak ada, maka kita buat 0. Nah, ini Y, koefisien dari Y-nya 4, koefisien dari Z negatif 3 ini. Nah, kemudian X, variabelnya Y dan Z sama dengan, nah di sini konstantanya berapa? Negatif 10. Kemudian koefisien konstanta dari persamaannya negatif 10, ini 21, ini negatif 43. Nah, langkah pertama kita cari dulu determinan utamanya. Nah, ini adalah determinan utamanya. Kita cari dari sini. Maka D-nya sama dengan, ambil matriksnya 3, 4, 0, negatif 2, 0, 4, 0, 5, negatif 3. Nah, cara mencari determinannya kan ditambahkan 2 kolom di samping kanannya, yaitu kolom pertama dan kolom kedua. Maka 3, 4, 0, negatif 2, 0, 4. Nah, maka determinan utamanya adalah ini dikali ini, 3 kali 0 dikali negatif 3, 0. Ditambah negatif 2 dikali 5 dikali 0, 0. 0 dikali 4 dikali 4 tambah 0. Kurang. Nah, kurang ini ya. 0 dikali 0 dikali 0, 0. 4 dikali 5 dikali 3, 4 kali 5, 20 dikali 3, 60. Tambah 60. Negatif 3 dikali 4 dikali negatif 2. Negatif 3 dikali 4, negatif 12. Dikali negatif 2, 24. Nah, maka D-nya sama dengan 0 dikurang 60 ditambah 24 sama dengan 84. Maka D-nya sama dengan negatif 84. Nah, ini adalah D. Kemudian, kita akan cari determinan dari variabel X atau dx. Nah, dx-nya sama dengan, kita ambil dari determinan utama ini, dari matriks utama ini, namun kolom pertama ini kita ganti dengan kolom pertama atau koefisien dari variabel X ini kita ganti dengan konstantanya. Jadi bentuk matriksnya negatif 10, 21, negatif 43. Nah, di sini tetap ya, ini tetap negatif 2, 0, 4. Ini 0, 5, negatif 3. Nah, untuk mencari determinannya kan kita tambahkan 2 kolom di samping kanannya menjadi negatif 10, ini negatif 10, 21, negatif 43. Ini negatif 2, 0, 4. Nah, selanjutnya kita cari dx-nya. Maka dx-nya sama dengan 10 dikali 0 dikali negatif 3 sama dengan 0. Ditambah negatif 2 dikali 5 dikali negatif 43 sama dengan 430. Ditambah 0 dikali 21 dikali 4, 0. Kemudian dikurang 11 ini lagi. Negatif 43 dikali 0 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 4 dikali 5 dikali negatif 10 sama dengan 4 kali 5, 20 dikali negatif 10 sama dengan negatif 200. Kemudian ditambah negatif 3 dikali 21, 63. Iya ya, 21 dikali 3, 63. Ya, 63 dikali 2 dikali negatif 2.
6, 12, 125. 126 ya. Jadi negatif 3 dikali 21, 3, 6, 63. Negatif 63 dikali negatif 2. Negatif dikali negatif positif. Positif 2 kali 3, 6. 12 sama dengan 126. Nah, maka dx-nya sama dengan 430 dikurang negatif 200 ditambah 126, itu negatif 4, negatif 74. Nah, maka 430 ditambah 74 sama dengan 504. Nah, selanjutnya kita akan cari koefisien dari variabel. Selanjutnya kita akan mencari determinan dari variabel y-nya. Nah, kita ambil dari matriks utama, namun koefisien dari variabel y atau kolom kedua ini kita ganti dengan konstanta. Jadinya ini 3, 4, 0. Ini koefisien dari variabel y kita ganti dengan konstanta. Konstantanya kan negatif 10, 21, negatif 43. Nah, ini tetap 0, 5, negatif 3. Nah, ini adalah dy-nya. Nah, untuk mencari determinan y-nya maka kita tambahkan 2 kolom di samping kanannya, 3, 4, 0 kolom pertama dengan kolom kedua, negatif 10, 21, negatif 43. Nah, maka dy-nya sama dengan 3 dikali 21 dikali negatif 3 sama dengan negatif 189. Kemudian negatif 10 dikali 5 dikali 0, 0. Kemudian 0 dikali 4 dikali negatif 43, 0. Kurang, kekurung 0 kali 21 dikali 0, 0. Tambah negatif 43 dikali 45 dikali 3, maka hasilnya adalah negatif 645. Kemudian negatif 3 dikali 4 dikali negatif 10, maka hasilnya 120. Nah, kita jumlahkan negatif 189 dikurang negatif 145 ditambah 120 sama dengan negatif 525. Nah, maka hasilnya negatif 189 dikurang negatif 525 adalah 436. Nah, selanjutnya kita akan mencari determinan dari variabel z. Nah, maka dz-nya sama dengan, nah kan untuk dz itu kita cari dari matriks utama, tapi koefisien dari variabel z ini atau kolom ketiga ini kita ganti dengan konstanta. Nah, maka kita buatkan ini 3, 4, 0 tetap, negatif 2, 0, 4. Nah, untuk yang kolom ketiga ini kita ganti dengan negatif 10, 21, negatif 43. Nah, untuk mencari determinan dari z ini kan kita tambahkan 2 kolom di samping kanannya, itu kolom pertama dan kolom kedua. Nah, maka dz-nya sama dengan 43 dikali 0 dikali 4, negatif 43, 0. Ditambah negatif 2 dikali 21
dikali 0, 0 ditambah negatif 10 dikali 4 sama dengan negatif 160 dikurang 0 dikali 0 dikali 10, 0, 4 dikali 21 dikali 3, 252 ditambah negatif 43 dikali 4 dikali negatif 2 positif 344. Nah, tinggal kita jumlahkan ini negatif 160 dikurang 596. Nah, sama dengan negatif 160 dikurang 596 sama dengan negatif 756. Nah, maka ini adalah nilai DZ-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai X, Y, dan Z-nya. X ini sama dengan DX per D. DX-nya kan tadi terdapat 504 per D-nya negatif 84. Nah, sama dengan 504 dibagi negatif 84 itu hasilnya adalah negatif 6. Kemudian untuk Y-nya maka DY per D. DY-nya tadi kan DY-nya itu 336. Jadi negatif 189 dikurang negatif 525 sama dengan 336. Nah, jadi DY-nya 336 per negatif 84, D-nya negatif 84 ya. Nah, 336 dikurang negatif dibagi negatif 84 sama dengan negatif 4. Nah, kemudian untuk nilai Z-nya sama dengan DZ per D. DZ-nya kan negatif 756 per negatif 84. Nah, negatif 756 per 84 ini hasilnya sama dengan 9. Nah, jadi nilai X-nya sama dengan negatif 6, Y-nya sama dengan negatif 4, dan Z-nya sama dengan 9. Nah, ini yang A-nya ya, yang A. Kemudian untuk B-nya. Ini yang A-nya. Kemudian untuk B-nya, pertanyaan B-nya tadi kan nilai X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan X kurang Y ditambah 2Z sama dengan X-nya kan negatif 6, Y-nya dikurang negatif 4 ditambah 2 dikali 9, negatif 6 ditambah 4 ditambah 29 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 6 ditambah 4 negatif 2 ditambah 29 sama dengan 27. Jadi X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 27. Untuk soal yang ketiga, ini adalah soal cerita atau soal penerapan dari sistem persamaan linear 3 variabel, di mana soalnya yaitu di toko buku murah Adi membeli 4 buku, 2 ballpoint, dan 3 pensil dengan harga Rp26.000. Bima membeli 3 buku, 3 ballpoint, dan 1 pensil dengan harga Rp21.500. Citra membeli 3 buku dan 1 pensil dengan harga Rp12.500. Jika Dina membeli 2 ballpoint dan 2 pensil, maka dia harus membayar. Nah, pertama kita akan buat dulu pemisalan. Di sini kan ada buku, ada ballpoint, dan juga pensil. Nah, kita misalkan harga 1 ballpoint itu dengan harga sebuah ballpoint, harga sebuah buku ya, yang pertama buku dengan X, harga sebuah ballpoint dengan Y, harga sebuah pensil dengan Z. Nah, jadi kita misalkan nih
Nah, kemudian kita lihat dari soal ini kan bentuk persamaan, bentuk SPLTV dari soal ini. Nah, pertama kan Adi membeli 4 buku. 4 buku kan X, berarti 4X. Ini Adi ya, Adi membeli 4 buku, berarti 4X ditambah 2 ballpoint, 2Y, dan 3 pensil, berarti 3Z, dengan harga Rp26.000. Nah, ini adalah persamaan pertamanya. Kemudian yang kedua itu ada Bima. Bima membeli 3 buku, 3X, ditambah 3 ballpoint, 3Y, ditambah 1 pensil. Nah, 1 pensil itu kan Z, dengan harga Rp21.500. Nah, ini adalah persamaan kedua. Kemudian ada Citra. Citra membeli 3 buku, berarti 3X juga ya, dan 1 pensil. Jadi dia tidak membeli ballpoint, jadi 1 pensil ditambah Z dengan harga Rp12.500. Nah, ini adalah persamaan ketiganya. Nah, kita akan menyelesaikan SPLTV ini dengan cara gabungan. Pertama, kita eliminasi. Kita lihat persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, bisa nih kita eliminasi Y dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, eliminasi Y dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita lihat persamaan pertamanya 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 26.000. Persamaan keduanya 3X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 21.500. Nah, untuk menyamakan koefisien Y-nya, kita kali persamaan pertama dengan 3 agar Y-nya, koefisien Y-nya 6. Kemudian kita kali persamaan kedua dengan 2. Sehingga menjadi, kita buat di bawah saja, 3 kali 4 12X ditambah 3 kali 2 6Y ditambah 3 dikali Z 9Z sama dengan 26 dikali 3 sama dengan Rp78.000. Kemudian persamaan kedua ini kita kalikan 2 kali 3 6X, 2 dikali 3Y tambah 6Y, 2 dikali Z 2Z sama dengan 21.500 dikali 2 43.000. Nah, ini kita lihat koefisiennya sudah sama-sama 6. Sudah sama-sama 6. Nah, karena tandanya sama-sama positif, maka kita kurangkan. 12X dikurang 6X, 6X. 6Y dikurang 6Y 0 ya. Kemudian ditambah 9Z dikurang 2Z 7Z. 78 dikurang 43 sama dengan 35.000. Nah, ini ada persamaan baru, yaitu persamaan 4. Kemudian nah, jadi kita menemukan persamaan baru, yaitu 6X ditambah 7Z sama dengan 35. Kemudian selanjutnya kita eliminasi X dari persamaan 4 dan persamaan 3. X dari persamaan 3 dan 4. Karena di persamaan 4 itu kan 6X ditambah Z, dan di persamaan 3 juga ada variabel X dan juga variabel Z. Nah, bisa nih kita eliminasi. Persamaan 3-nya kan 3X ditambah Z, 3X ditambah Z sama dengan 12.500. Persamaan 4-nya 6X
ditambah 7Z sama dengan 35.000. Oh, ini 35.000 ya. 35.000. Nah, kita eliminasi X untuk menyamakan koefisien X-nya. Ini kita kali 2, ini kita kali 1 agar koefisien X-nya sama-sama 6. Nah, maka ini menjadi 6X ditambah 2Z sama dengan 25.000. Ini 6X ditambah 7Z sama dengan 35.000. Nah, maka karena X-nya sama-sama positif, kita kurangkan. Tandanya sama-sama positif ya. Maka kita kurangkan 25 dikurang 35, negatif 10.000. Ini 6X kurang 6X, 0. 2Z dikurang 5Z, negatif 5Z. Sehingga Z-nya sama dengan negatif 10.000 per 5 sama dengan 2.000. Nah, kita dapat nih Z-nya 2.000. Nah, kan Z-nya udah dapat nih 2.000. Kita lihat persamaan 3. Kita substitusi nilai Z ke nilai Z sama dengan 2.000 ke persamaan 3. Persamaan 3 kan ini 3X ditambah Z sama dengan 12.500. 3X ditambah Z sama dengan 12.500. Kita ganti Z-nya dengan 2.000 sama dengan 12.500. Sehingga 3X sama dengan 12.500 dikurang 2.000. Karena kenapa kurang? Karena 2.000-nya pindah ruas ke kanan. Sehingga 3X sama dengan 12.000 dikurang 12.500 dikurang 2.000. 12.500 dikurang 2.000, 10.500. Sehingga X-nya sama dengan 10.500 per 3 sama dengan 3.500. Nah, jadi nilai X-nya sama dengan 3.500. Selanjutnya kita cari nilai Y. Nah, mana nih yang ada variabel Y-nya? Nah, di persamaan 1 ini ada variabel Y. Persamaan 2 juga ada variabel Y. Terserah kita mau ambil persamaan 1 atau persamaan 2. Kita substitusikan Z sama dengan 2.000 dan X sama dengan 3.500 ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Karena dia ada sama-sama ada Y. Kita akan mau cari nilai Y sekarang. Nah, kita substitusi ke persamaan 1 aja. Nah, persamaan satunya 4X, X-nya kita ganti 3.500 ditambah 2Y ditambah 3Z, Z-nya kita ganti dengan 2.000 sama dengan 26.000. Nah, 4 dikali 3.500 sama dengan 14.000. Kemudian 2Y ditambah 6.000 dengan 26.000. 2Y sama dengan 26.000. 6.000 tambah 14 itu kan 20.000. 20.000 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 20.000. Sehingga 2Y-nya sama dengan 26.000 dikurang 20.000, 6.000. Y sama dengan 6.000 per 2 sama dengan 3.000. Nah, jadi udah dapat nih nilai X-nya 3.500, nilai Y-nya 3.000, dan nilai Z-nya 2.000. Nah, X itu tadi apa? Kita kembalikan ke soal. X itu kan harga sebuah buku. Nah, harga sebuah buku, harga satu buah buku sama dengan 3.500. Harga satu buah ballpoint sama dengan ya 3.000. Kemudian harga sebuah pensil sama dengan 2.000. Nah, tadi kan pertanyaannya, kita lihat lagi pertanyaannya. Jika Dina membeli 2 ballpoint dan 2 pensil, maka ia harus membayar. Nah, jadi dia membeli 2 ballpoint. 2 ballpoint
dan 2 pensil, tambah 2 pensil. Nah, berapa harganya? Maka sama dengan 2 ballpoint, 2 dikali 3.000 ditambah 2 dikali 2.000 sama dengan 6.000 tambah 4.000. Nah, maka dia harus membayar 10. Oh, kurang kelihatan ya. Nah, jadi kan Dina membeli 2 ballpoint. Ini Dina. 2 ballpoint, 2 pensil. Berapa yang harus dia bayar? Nah, ballpoint itu kan harga satunya 3.000. Pensil itu harga satunya 2.000, maka 2 dikali 3.000 ditambah 2 dikali 2.000 sama dengan 10.000. Nah, jadi Dina harus membayar 10.000. Nah, sekian dulu video tentang kisi-kisi soal UH SPLTP. Silahkan dipelajari, disimak, dan dioret-oret di buku catatannya atau di buku buramnya. Selamat belajar, semoga besok UH-nya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.